ya udah cuekin aja gitu ya, nggak usah Betul. apa eh, didengerin kayak gitu. Kalau orang bilang eh, itu namanya nyinyir. nah iya, Nyinyir. Ya udah. Namanya itu aja kayak itu bukan juga ngomongin di belakang, berarti kamu di depan. Itu artinya. betul. Tuh buat yang nonton tuh ingat kalau misalnya ngomong di belakang, ngomonginnya di belakang aja kan. Betul. Kalau Mas, ini dong kalau boleh sharing kayak sekarang goalsnya nih apa sih? Goalsnya Kak Memes gitu. Mungkin ya bisa tadi soal karir, bisa soal mungkin education atau ya apapun itu. Gitu. Oke, karena aku lagi berjalan kuliah, jadi insya Allah bisa lulus dengan nilai yang terbaik juga, dan ilmu-ilmu yang aku dapetin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama, yang kedua, untuk karir, aku sih pengen terus panjang ya, aku punya program sendiri, dan untuk musik bisa punya mini album, dan lain sebagainya. Gitu, dan kalau misalnya, aku lagi ada satu campaign yang masih aku jalanin, dan ini campaignnya kayak cukup ribet juga and takes time. Semoga ini juga nanti berjalan dengan lancar. Gitu. Itu. Tapi nikmatin nggak sih Kak Memes? Kayaknya kalau denger cerita kan emang sibuk banget gitu kan, juggling between the education and also the career as a kayak actress, terus juga nyanyi gitu. Tapi nikmatin nggak sih ini? Nikmatin banget, alhamdulillah, karena ini semua adalah pilihan aku sendiri. This is what I want. I don't do this because what people say atau what my friends say gitu. Kadang aja mamaku kalau punya saran apa yang kalau misalnya aku kira-kira nggak bisa lakuin, aku bakal bilang makanya aku nggak bisa deh gitu. Aku tuh termasuk jujur juga sama mamaku. Jadi aku benar-benar ngelakuin S2 ini, aku ngelakuin pekerjaan ini semuanya karena aku yang mau. Itu gitu. Even sekarang kakak, aku mau kasih tahu, ini lucu banget. Aku tuh udah kelas setengah 5 sampai jam 9, tapi aku matiin video aku Demi ya. air, jangan sedih. Oke, ya apa berarti jadi cara bagi waktunya gimana nih? Kalau biasanya ala Memes nih, gimana cara bagi waktunya? Kalau aku sih, aku harus tahu schedule aku dulu, mana yang aku prioritasin. Every person has 24 hours, ya kan, in a day gitu. Semua orang tuh punya waktu yang sama di seluruh dunia ini. Kita tinggal gimana cara ngatur waktunya aja dan tahu mana prioritas kita. Nah, kalau aku biasanya cara ngaturnya adalah, kalau kuliah aku udah ada jadwal pasti. Senin, Rabu, Kamis, setengah 5 sampai jam 9. Nah, sekarang ini aku sambil trip yang bekerja ya. Aku pasti bakalan bilang ke tim, oke guys, aku di kelas sampai dari jam segini sampai segini. Kalau bisa syutingnya kita dari pagi lebih awal, jadi aku jam 3 sudah kelar. Atau jam 4 udah kelar, udah bisa mulai kuliah setengah 5. Itu sih, dan alhamdulillah orang-orang yang ada di sini, tim-tim di sini sangat kooperatif. Itu. Dan sekarang kan kita kan kelas online ya, nggak harus datang, jadi kita bisa di mana aja. Iya, tapi seru sih. Masa aku dengar cerita kayak benar-benar Kak Memes kayak benar bisa balancing gitu loh, bisa balance dalam ini dan juga apalagi tadi pressure-nya tuh nggak cuma pressure-nya juga lumayan banyak gitu kan, karena ya tadi secara balik lagi secara public figure banyak orang yang melihat, banyak orang yang komentar kayak gitu. Nah, tapi pernah nih kalau kita mau kulik lebih lagi, apa mungkin pernah nggak sih Kak Memes sampai kayak ada perlu kayak sharing ke orang yang mungkin kayak sampai psikolog kah, atau sampai atau ada mentor yang jadi buat tempat curhat karena itu kan, karena ada pressure saat lagi berkarir ini gitu. Itu gimana tuh? Pastinya, karena apalagi kan aku bisa dibilang masih di umur 20-an, butuh banyak banget arahan dari orang-orang yang lebih profesional dan juga dari orang tua. Jadi aku sering sih curhat sama mereka, curhat sama ahlinya apa yang harus aku lakukan. Dan kalau secara mental health, pernah aku curhat sama seorang psikolog gitu, karena menurut aku mereka bisa nyari solusi yang benar-benar netral, itu yang tidak memihak gimana sih nih, nggak memihak satu menurut kayak nggak nojat kayak gitu gimana. kan. Iya gitu. Iya benar kayak gitu, karena aku
ada masa-masa dimana down banget, anxious banget. Bantuan orang gitu, bahkan mungkin nggak cuma kayak gitu, kadang kita kayak ada masalah aja tadi kayak ngerasa insecure aja, sharing ke teman aja kadang bisa malu gitu kan, aduh gue berasa lemah gitu. Cuman tadi dengar juga dari cerita Kak Memes ini tuh juga nguatin gitu loh, kalau ya if you need help gitu kan, ya nggak apa-apa kayak gitu, bisa ngobrol yang kayak yang lebih tua kayak gitu kan, mungkin kayak mentor atau teman kayak gitu. Nah, Kak Memes, jadi dari kita ngobrol-ngobrol itu mungkin gimana sih kayak poin utamanya adalah kita kayak pengen tahu gimana sih cara mengatasi insecure ala Kak Memes gitu kan, apalagi yang insecure kalau Kak Memes ini bisa dibilang kayak me versus everyone, karena ini dari tekanan dari luar gitu kan ya, tadi kita juga nggak cuma dari strangers aja, mungkin kalau strangers nggak apa-apa, tapi tadi ada juga orang yang dikenal. Nah, cara mengatasinya itu gimana tuh Kak? Yang pertama, aku pasti being grateful. Harus bersyukur sama diri sendiri karena I have to make sure kalau aku tuh enough. Gitu. Aku harus tahu kekurangan aku, kelebihan aku, dan percaya sama diri sendiri bahwa kita tuh bisa. Tidak terlalu mendengarkan apa kata orang lain. Kalau misalnya yang baik diterima untuk evaluasi diri, yang tidak baik, ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi selain itu juga alangkah baiknya kalau kita bisa saling nyemangatin para perempuan satu sama lain. Karena menurut aku kata-kata positive vibes dan semangat dari orang lain itu bisa berdampak sama diri kita gitu. Misalnya kalau kita bilang ke satu teman cewek kita, you look beautiful today, itu tuh bikin dia happy cara nggak langsung. Ya nggak sih? Iya, betul. Iya deh, kayaknya mungkin kita tuh yang suka kurang juga, kadang mungkin karena kita tadi ya, kita udah temenan gitu, jadi kita kadang kurang memuji juga gitu, padahal kita nggak tahu ya, mungkin maybe they're lagi need itu loh, lagi butuh gitu loh, kebutuhan mungkin untuk kayak, nggak, kamu oke kok, you are fine gitu. Dan tadi aku juga senang banget sama kata Memes kalau bersyukur dan ngerasa cukup. Kayaknya salah satu kunci kita nggak insecure tuh karena kita ngerasa I'm not enough gitu loh, orang lain lebih oke gitu kan. Gitu. Nah, kalau gitu Kak Anes pernah juga kan ngerasa gitu, kayak ngerasa nggak, sebelum sekarang kayak akhirnya sekarang udah bisa nih menyadari kalau I'm enough, tapi sebelumnya tuh gimana tuh? Pernah juga merasa itu, dan mungkin boleh diceritain gimana prosesnya bisa sampai sekarang ini? Pernah dong pastinya ngerasa kayak gitu, ngerasa that I'm not enough. Sebenarnya menurut aku ya Kak, insecurity itu kita bisa lihat dari dua perspektif.